menyadari bahwa promosi hanya datang dari Tuhan, bukan dari usaha dan kekuatan kita. Semua itu adalah hasil dan buah ketaatan kita kepada Tuhan dan fokus menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup. Jadi sahabat, ketika kita hidup bijaksana dan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita akan bercahaya karena Tuhan akan memberkati dan menyertai hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah promosi hanya datang dari Tuhan. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita. Bahwa promosi hanya datang dari Tuhan. Kita berdoa ya, Tuhan kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami bahwa promosi hanya datang dari Engkau. Sehingga kami mau belajar melalui firman Tuhan ini untuk kami tidak lagi memakai kekuatan kami, tapi hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 26 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikan kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ulangan pasal 26 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Wah, luar biasa, terpuji, ternama, terhormat ya. Luar biasa. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan berjanji apabila bangsa Israel melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia, dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, yaitu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturan Tuhan, dan mendengarkan atau mentaati suaranya, perkataannya dan firman-Nya, maka janji Tuhan ini terjadi untuk bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengangkat tinggi bangsa Israel, yaitu menjadikan bangsa Israel menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi bangsa yang terpuji, ternama, terhormat, dan umat yang kudus bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa yang lain. Amin. Wah, Tuhan mau kita ternama, terpuji, dan terhormat. Bukankah ini luar biasa? Janji Tuhan ini untuk kita umat Tuhan yang menjadi umat kesayangannya. Jadi promosi hanya datang dari Tuhan, ya, bukan oleh usaha dan kekuatan kita. Dan promosi adalah akibat, hasil dan buah ketaatan kita kepada Tuhan.
Amin. Jadi kita jangan fokus dan dibatasi oleh masalah, oleh situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kita harus terus fokus dengan janji Tuhan dan dengan apa kata Tuhan. Kemudian kita fokus untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Amin. Nanti benar sekali ya, kita fokus hidup benar dan taat kepada Tuhan. Ya. Sebab di dalam Kristus kita sudah menjadi dan sudah termasuk dalam keturunan Abraham yang berhak dan layak untuk menerima janji Tuhan ini. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi dan kita sebagai orang beriman tidak boleh membatasi Tuhan. Dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas ini. Amin ya, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita terbatas ya. Sebagai umat perjanjian kita harus percaya dan meraih janji Tuhan ini bahwa di dalam Kristus Tuhan akan mengangkat kita tinggi dan kita akan menerima promosi yang dari Tuhan, yaitu menjadi umat kesayangan Tuhan dan umat kudusnya Tuhan yang ternama, terpuji dan terhormat. Amin. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan nih betapa luar biasanya kasih dan anugerah Tuhan kepada kita, umat penebusannya, umat kesayangannya dan umat kudusnya. Bahwa kita percaya, kita mengerti dan menyadari promosi hanya datang dari Tuhan, bukan dari usaha dan kekuatan kita. Amin. Sebab hanya Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi, menjadi terpuji, ternama dan terhormat di antara bangsa-bangsa. Sehingga oleh anugerah Roh Kudus yang akan menolong, memampukan dan membuat kehidupan kita menjadi semakin mulia, berkualitas, dewasa, berdampak dan menjadi berkat. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan yang akan menguatkan kita dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita bahwa apabila kita menjadikan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai gaya hidup, maka Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Artinya hidup kita menjadi teladan bagi orang lain dan kita akan diangkat naik dan bukan turun. Artinya kita akan dipromosi Tuhan untuk menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Wah, luar biasa ya, ternama, terpuji, dan terhormat. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa promosi hanya datang dari Tuhan, bukan karena usaha dan kekuatan kita. Sebab Tuhan berkuasa untuk membuat kita naik dan bukan turun. Promosi yang dari Tuhan adalah akibat, hasil, dan buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi ternama, terhormat, terpuji ya. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa orang yang bijaksana artinya orang yang karakternya dewasa dan memiliki integritas akan bercahaya seperti cakrawala. Artinya akan diangkat tinggi oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan hidupnya akan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Kemudian orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, yaitu yang hidupnya menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka dia akan menjadi seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Menjadi bintang artinya Tuhan membuat dia menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Oleh karena itu, sebagai orang beriman,
fokus dan prioritas hidup kita adalah menjadi orang yang bijaksana, yaitu memiliki karakter yang dewasa dan berintegritas dan menjadi teladan bagi banyak orang. Maka Tuhan akan mempromosi kita menjadi orang yang ternama, terpuji, dan terhormat. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema promosi hanya datang dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa ADP masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Mika Silain. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, shalom juga Mika. Shalom Mika ya. Kami sangat berharap Mika sedang menyaksikan Terang Kasih ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Saya ingin bertanya, saya manusia biasa yang memiliki banyak dosa. Tapi apakah masih perlu mengakui dosa kalau dosa-dosa itu sudah langsung diampuni Tuhan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Wah, Mika luar biasa ya. Mika nih rindu sekali gitu ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya gimana nih. Kepingin untuk hidup benar. Hidupnya benar gitu ya. Iya Mika, memang kita masih ada kekurangan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan apabila kita berdosa dan mengakui dosa kita, maka Tuhan setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Sehingga kita memposisikan diri kita untuk ada dalam kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan membawa hidup kita naik dan bukan turun. Dan sesuai dengan tema promosi hanya datang dari Tuhan, jadi kerendahan hati kita untuk mengakui dosa kita setiap kali kita berbuat dosa dan kesalahan akan membuat kita menerima anugerah pengampunan, membebaskan kita dari rasa bersalah dan membuat kita hidup dalam berkat Tuhan. Ada satu ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini bisa menjadi satu kekuatan buat Mika dan jawaban buat Mika nih ya. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin ya. Pegang ayat ini ya Mika ya. Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni. Dosa kita menyucikan kita juga dari segala kejahatan. Bukankah itu luar biasa ya? Nah Mika dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang juga merasakan hal yang sama ya. Seperti Mika, mungkin ada pertanyaan yang sama ya. Nah inilah jawaban dari firman Tuhan bahwa Tuhan ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Tuhan setia dan adil, Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bersyukurlah kalau kita ada di dalam Yesus, kita sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan dan sudah diampuni oleh anugerah yang begitu besar oleh karya salibnya ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Mika Tuhan yang begitu rindu ingin hidup benar di hadapan-Mu. Dan Mika Tuhan sungguh ingin agar apapun yang ada dalam kehidupannya, dia adalah pribadi yang ingin hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Demikian juga sahabat yang baik yang juga menyaksikan Terang Kasih ini malam hari ini, pada saat ini juga kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu adalah ya dan amin. Dalam kerendahan hati kami mau mengakui segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu karena Engkau setia dan adil. Engkau mengampuni dosa kami dan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Itulah sebabnya hati kami bersyukur kepadamu karena di dalam Engkau kami dibenarkan hanya oleh anugerah pengampunan yang daripada Engkau oleh karya penebusan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Mika dan sahabat yang baik yang lainnya kepada tangan-Mu. Berkati mereka dan biar mereka terus hidup dalam kerendahan hati supaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka dan Engkau mempromosi hidup mereka menjadi teladan, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya dari Ruth Natasha. Shalom.
Shalom Selamat juga. malam Bapak dan Ibu. Shalom juga Shalom buat juga, Ruth ya. Ruth. Berharap Ruth sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Ruth. Saya ingin berbagi kebahagiaan. Puji Tuhan saya dapat promosi dari kantor. Ini semua tiada artinya tanpa bantuan dan berkat dari Tuhan. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk bekerja dan menjadi Kristen yang baik. Doakan saya agar pekerjaan saya lancar selalu ya Pak, Bu. Wah, puji Tuhan. Luar biasa Ruth ya, Ruth ya. Waduh, terima kasih sudah berbagi kebahagiaan dengan kami. Amin. Ya, melalui kesaksian yang sangat memberkati dan menguatkan. Sesuai dengan tema promosi hanya datang dari Tuhan. Jadi, melalui kesaksian Ruth ini, Tuhan sedang membuktikan bahwa promosi hanya datang dari Tuhan. Sebab Ruth menyadari betul bahwa kebahagiaan yang diperoleh karena mendapat promosi di kantornya ini adalah bantuan dan berkat dari Tuhan ya. Oleh karena itu kami pasti doakan Ruth ya, dan Ruth juga supaya lebih bersemangat lagi nih dalam mengandalkan Tuhan tentunya dalam menjalani pekerjaannya, supaya melalui Ruth menjadi berkat ya di dalam kehidupannya. Dan sahabat yang baik, biarlah kesaksian Ruth ini menguatkan ya. Kalau mungkin hari-hari ini, aduh aku udah kerja setia nggak dipromot-promot nih ya, gini-gini aja gitu ya. Hei, jangan fokus sama manusia, sama aturannya, tapi fokus sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan membuat kita dipromosi. Dan ada firman-Nya nih, Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan mau buat kita naik bukan turun, dan kita menjadi apa? Kepala bukan menjadi ekor. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat pribadi Ruth yang hari ini boleh menyaksikan kebahagiaan yang luar biasa karena kau sendiri telah memakai perusahaannya untuk mempromot Ruth dan hidupnya mengalami kebahagiaan. Kami berdoa biarlah Ruth dikuatkan, diteguhkan, dan terus mengandalkan Tuhan, dan melalui hidupnya menjadi kesaksian dan menjadi berkat dimanapun dia berada, terutama di kantor dan pekerjaannya. Biarlah kehidupan Ruth menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat sahabat yang baik yang hari-hari ini berdoa untuk promosi dalam pekerjaannya. Kami berdoa biarlah hari ini kami percaya ketika mereka setia dan mengandalkan Tuhan, Tuhan ingat kesetiaan mereka. Tuhan lihat pengorbanan dan komitmen mereka. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor, maka mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Ya, berkati Ruth dan berkati para sahabat yang baik yang setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih. Ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa promosi hanya datang dari Tuhan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa promosi hanya datang dari Tuhan, bukan dari usaha dan kekuatan kita. Sebab Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa promosi yang dari Tuhan adalah akibat, hasil, dan buah ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi, fokus kita adalah menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa ketika kita hidup bijaksana dan kita membawa orang kepada kebenaran, maka kita bercahaya seperti cakrawala dan kita menjadi seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau membutuhkan promosi yang dari Tuhan ini? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mulai saat ini berhenti berusaha dengan kekuatanmu untuk mendapatkan promosi dari manusia dan dunia. Sebab promosi hanya datang dari Tuhan. Dialah yang akan membuat engkau ternama, terpuji dan terhormat. Oleh karena itu, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya bahwa Tuhan yang membuat engkau naik dan bukan turun. Mari kita datang kepadanya.
Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus fokus melakukan bagian kami dan tanggung jawab kami untuk kami taat dan tetap setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami, dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhanlah yang mempromosikan kami dengan mengangkat kami tinggi menjadi terpuji, ternama, dan terhormat di antara bangsa-bangsa, sehingga kehidupan kami menjadi semakin mulia, berkualitas, dewasa, berdampak, dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.